tematik Al-Quran. Saya coba mengambil tema tulisan dari Ustadz Abu Minhal LC. Kata beliau nih, temanya menarik. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, dan kemiskinan bukan petunjuk kehinaan. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Wa ammal insanu, adapun manusia, iza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya, fa akramahu wa na'amah, lalu dia dimuliakan oleh Allah, wa na'amah, dan diberinya kesenangan, wa yaqulu, maka dia akan berkata, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku, diberi harta mewah melimpah, berbagai macam kenikmatan, ngomong dah, fa yaqulu Rabbi akraman, Tuhanku lagi memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, adapun bila Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, faqadara alaihi rizqah, lalu membatasi rizkinya, menjadikannya hidup dalam kekurangan, maka dia berkata, fa yaqulu rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku, begitu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini apa sih? Salah satu sifat orang kafir, orang musyrik itu, saat menerima limpahan harta dan tatkala kekurangan materi, terhimpit kesulitan ekonomi, ngomongnya seperti itu. Giliran rezekinya lagi moncer nih, wah, Tuhanku lagi memuliakanku. Giliran kesulitan ekonomi nih, aduh, Tuhanku lagi menghinakanku. Awas, hati-hati. Kenapa kita sulit ekonomi? Jangan kemudian kita mengatakan seperti orang kafir. Ya, mantap nih dua. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Bukan begitu tuh. Diberinya kesenangan, dilimpahkan hartanya di dunia ini, moncerlah hartanya, awas, itu bukan tanda kemuliaan itu. Allah Subhanahu wa taala mengingkari yang seperti itu. Yang kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam, oh Tuhanku lagi menghinakanku, begitu. Allah Subhanahu wa taala mengingkari manusia
yang memiliki keyakinan jika diberi keluasan rizki itu pertanda penganugeraan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Tidak seperti itu kata Allah itu. Akan tetapi merupakan ujian dan cobaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguak apakah ia bersabar atau berkeluh kesah, apakah ia bersyukur atau mengingkari nikmat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu nusari'u lahum fil khairat, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Bal la yash'urun, tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Orang-orang kafir itu diberikan harta melimpah, beri anak-anak yang banyak, yang pintar-pintar, mereka menganggap itu adalah tanda kebaikan dari Tuhannya. Namun Allah jawab, bal la yash'urun, tidak. Makanya ada istilah istidraj. Apa kemudian istidraj? Diberikan kesenangan, tapi itu azab. Sehingga jangan heran kalau ada orang, ya, dia nggak pernah ibadah, sholat juga tidak, tapi hartanya melimpah, nggak usah heran. Khawatir itu adalah istidraj. Apa kemudian istidraj? Kemudian diberi kelimpahan dunia, tapi sebenarnya itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan apa? Menyempitkan rezekinya. Sebagian orang kemudian menganggap bentuk kehinaan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, lalu membatasi rezekinya, menjadikannya hidupnya dalam kekurangan, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbu menghinakanku. Orang kafir gitu. Imam Qurtubi rahimahullah menegaskan salah satu sifat orang kafir, kemuliaan dan kehinaan pada pandangan orang kafir itu berdasarkan banyak sedikitnya kekayaan yang dimiliki seseorang. Jangan sampai kayak orang kafir. Kemuliaan dan kehinaan bukan diukur dengan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan kekayaan dan kekurangan yang meliputi kondisi seseorang itu sebagai bentuk penilaian kemuliaan atau kerendahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Saba ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Walakinna aksaran nas la ya'lamun. Tapi banyakkan manusia enggak tahu.
kita diuji kesulitan ekonomi, mungkin ada niat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita biar mau ibadah. Dengan lewat seperti itu Allah ingin mengangkat kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada orang yang dia Allah cintai, begitupun Allah berikan begitupun Allah memberikan kekayaan bagi orang yang tidak dia cintai. Jadi dua-duanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki orang yang dia Allah cintai, begitupun orang yang Allah tidak cintai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa masalahnya tidak seperti yang orang kafir perkirakan. Tidak seperti pandangan yang pertama, juga tidak seperti pandangan yang kedua. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, akan memberikan kekayaan kepada orang yang ia cintai, begitupun orang yang tidak dicintai diberikan. Itu. Begitupun menyempitkan rizki Allah berikan pada orang yang Allah cintai dan juga yang Allah tidak cintai. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan sempitnya rizki adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ujian. Itu aja intinya. Siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Begitupun yang disempitkan, bersabar enggak nih? Itu. Sehingga Allah sampai menyatakan innallaha ma'as-sabirin, gitu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dalam ayat yang lain, Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa amwalukum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnah, cobaan. Jangan sampai gara-gara anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari nafkah banting tulang, lupa ibadah. Sholat asar mendekati maghrib, cari nafkah gitu. Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan, ia akan mensyukuri Rabb-nya. Dan ia memandang itu murni kemurahan dan curahan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, bukan merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Dan sebaliknya, seorang mukmin itu
Jika ia mengalami cobaan, kesulitan ekonomi, rezeki seret, seorang mukmin akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seraya berintrospeksi diri. Kejadian ini tentunya mungkin karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Seorang mukmin begitu tuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima ahwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa misinya iblis itu? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilhim wa la tajidu aksarahum syakirin. Iblis menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an sama'ilhim, dan dari kiri mereka. Apa tujuannya? Wala tajidu aksarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan orang itu biar enggak pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang mukmin, ketika kita diuji oleh Allah, kesulitan ekonomi kah dan lain-lain, bukan berarti Allah menghinakan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala misinya satu, wala tajidu aksarahum syakirin, biar kebanyakan mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat surat Al-Mulk ayat 2 yang sering kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Amalnya yang banyak mana, yang terbaik mana. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang hartanya melimpah ruah, bukan orang yang anaknya pintar, cerdas dan sebagainya. Namun Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ukuran mulianya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan satu ayat Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan la in syakartum la azidannakum, sungguhnya jika kamu bersyukur, diberi kekayaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempitan ekonomi, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi, kemiskinan ataupun yang lain, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hilangkanlah dari kami ya Allah, angkatlah kemiskinan kami ya Allah, mudahkanlah rezeki untuk kami ya Allah, gitu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Senjata seorang mukmin ketika menghadapi kesulitan adalah Allah menyatakan dua, bis-sabri was-shalah. Yang Allah sebutkan pertama adalah kesabaran. Sabar. Tapi jangan lupa was-shalah, sholat. Sabar tapi nggak pernah sholat. Allah memberikan jalan bis-sabri was-shalah, sabar. Tidak usah mengeluh, tapi jangan lupa was-shalah, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sempurnakanlah semua kekurangan ibadah kami ya Allah. Mungkin dalam ibadah ada sifat riya ya Allah, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang ya Allah. Sempurnakanlah ya Allah semua amal ibadah kami, khususnya para jamaah musalla musyarrafah ya Allah yang istiqomah mengikuti pengajian ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min dzurriyyatina fi jannatil musyarrafah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi ya Allah adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Khususan jamaah muslim syarafah ya Allah yang istiqomah ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah hati kami ya Allah, khususnya jemaah muslim syarafah ya Allah yang istiqomah ibadah, hati yang bersyukur ya Allah, hati yang sabar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi